Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial deploy Java Spring Boot ke AWS Fargate. Ini adalah bagian yang ketiga. Oke, ada 4 tahap, yaitu kode program, code pipeline, ECR, dan Fargate. Untuk bagian code, kode program, kemudian pengaturan code pipeline, dan menyimpan Docker image ke ECR, serta pengaturannya sudah saya bahas di bagian 2. Pada kali ini saya akan membahas target supaya bisa menerima deployment. Baik, 1.yaml ini merupakan bahasan saya di bagian kedua. Untuk bagian ketiga ini saya akan membahas tentang 2.yaml. Idenya adalah di sini saya akan membuat code pipeline yang baru, merupakan pipeline yang berbeda dari yang ada di 1.yaml karena kita membutuhkan CR image untuk mengkonfigurasi Fargate. Tapi nanti ketika kita sudah bisa mengestablish pipeline yang baru ini, maka pipeline yang sudah kita buat di 1.yaml ini bisa kita hapus. Karena nanti semua push dari developer itu akan masuk di pipeline ini. Oke. Jadi di sini ada parameters yang isinya adalah code pipeline name dan security group port. Nah, code pipeline name ini isinya adalah nama dari code pipeline yang baru. Saya beri nama di sini demo Spring Boot to Fargate code pipeline full stack. Sementara untuk SG port, security group port, saya buka port 5000. Sebenarnya saya bisa juga buka misalkan port 8080 karena saya ingin menguji bahwa Java Spring Boot itu selain port 8080 itu juga bisa membuka port yang lain, makanya saya buka port yang lain. Di sini kasusnya adalah port 5000. Tapi teman-teman kalau misalkan ingin membuka port yang lain, menurut saya bukan masalah. Oke, kembali lagi. Di 1.yaml ini, eh, saya mengeluarkan eh, 3 luaran, yaitu code commit output, code build output, dan S3 untuk code pipeline output. Nah, ketiga luaran ini saya pakai di 2.yaml. Nah, di mana saja, misalkan di sini, di resources, saya membuat pipeline yang baru. Nama dari pipeline ini itu mengacu pada code pipeline name yang ada di sini. Kemudian role-nya itu ini, sehingga saya berikan di bagian kedua kemarin. Kemudian artifaknya akan di-store di S3. Nah, lokasinya, perhatikan ini ada exclamation mark, import value, code pipeline S3 bucket, di mana nilai ini itu merupakan luaran dari output sini, yaitu code pipeline S3 bucket. Ketika saya mengeluarkan ini di sini di 1.yaml, 2.yaml akan memakainya. Untuk stages sama, yaitu ada source, build, kemudian saya menambah satu stage lagi yang bernama deploy. Aksinya saya beri nama Java deploy, kemudian input artifaknya berdasarkan build code, di mana build code ini merupakan output artifak dari stage sebelumnya, yaitu stage Java build. Di mana kategorinya adalah kategori deploy, ownernya AWS versi 1, dan providernya di sini adalah ECS. Nah, kemudian ada sebuah konfigurasi di mana di situ ada cluster name dan service name. Cluster name dan service name ini adalah nama cluster dari Fargate-nya. Kemudian ini adalah service dari cluster tersebut. Nah, file name yang di sini adalah image explanation.json, di mana ini merupakan luaran dari kode Java kita yang sudah kita definisikan di code build. Sekarang kalau saya kembali ke kode program yang sudah saya tulis,
di sini. Nah, di sini ada echo writing image definition file, printf, name, hello world container image URI, dan di sini saya membacakan nilai ini, maksud saya menuliskannya ke image explanation.json, di mana di sini dia juga menjadi sebuah artifak berupa berkas files yang bernama image explanation.json dan target /simple hello snapshot.jar, di mana jar ini itu dipakai dalam membuat Docker image. Jar-nya tuh ada di sini, ada di sini. Ini dan ini berasal dari perintah maven clean install yang saya jalankan pada komputer lokal saya untuk alasan efisiensi waktu ya. Dengan deployment timeout berupa 5 menit dan run ordernya sama dengan 3. Jadi run order yang pertama tuh source, run order yang kedua adalah build, dan run order yang ketiga adalah deploy. Nah, untuk di Fargate, saya mendefinisikan sebuah task. Di sini namanya adalah demo CS task, di mana tipenya adalah task definition. Nah, untuk propertinya memiliki network mode AWS VPC dengan CPU 256 dan memori 512. Ini juga membutuhkan sebuah role ya. Saya beri nama di sini ECS Task Execution Role. Seperti apakah role-nya? Kalau Anda kembali ke dashboard AWS, kemudian ke IAM, pilih role, kemudian ECS Task Execution Role. Ini adalah permission yang dibutuhkan oleh ECS Tasks. Aksinya adalah get authorization token, get badge, get download URL, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menurut saya yang penting di sini adalah yang ini, ECR get authorization token. Karena kalau misalkan ini tidak didefinisikan, maka definition kita tidak bisa nge-pull image dari ECR. ECR itu maksud saya adalah ECR repository yang berisi Docker image yang sudah kita buat. Di sini. Nah, yang ini. Kemudian kita ke container definition. Nama kontainernya adalah hello world container. Hati-hati, nilai ini, hello world container ini itu harus sama dengan yang kita sudah definisikan di kode program kita, yaitu nilai yang ada di sini. Kalau ini tidak sama, nanti kita akan dikomplain bahwa kontainer yang kita acu tidak ada. Untuk image, kita akan mengacu pada image di ECR, yaitu ada di sini. Image URI, kalau ini misalkan kita copy, kalau misalkan kita paste, nah itu hasilnya langsung ketahuan. Seperti ini. Untuk port mapping, nilainya harus sama, dan saya di sini mendefinisikan 5000 ya. Memorinya 512, essential to, privilege-nya saya isi false, kemudian saya ingin pemeriksaan kesehatan, health check. Kalau misalkan saya nge-curl localhost port 5000 API hello itu tidak ada nilainya, maka exit. Dengan interval jarak pemeriksaan dari pemeriksaan satu ke pemeriksaan yang lain itu selama 60 detik, dicoba selama 2 kali, dan waktu tunggu sebelum mulai pemeriksaan selama 60 detik. Requires compatibilities, saya isi Fargate. Oke, task. Task ini nanti akan dijalankan oleh service, di mana service ini itu berada dalam sebuah cluster. Untuk cluster saya definisikan seperti ini, demo CS cluster, kemudian
nama klasternya, demo Spring Boot to Fargate cluster. Nama cluster ini itu diacu oleh proses deployment di code pipeline. Itu di sini, di demo Spring Boot to Fargate cluster. Saya berikan tags berupa key and value yang sama. Kemudian saya perlu membuat ECS Service Security Group karena saya tidak ingin portnya itu terbuka semua, hanya port 5000, yaitu saya definisikan ingress atau traffic lalu lintas yang masuk ke server dari port 5000 ke port 5000, di mana SG port ini sudah saya definisikan di atas, yaitu SG port. Nah, yang ini. Kemudian saya membuat sebuah ECS service dengan properti service name-nya adalah demo Spring Boot to Fargate service. Nama ini diacu oleh code pipeline bagian deploy, yaitu yang ini. Ini harus sama. Kemudian dia akan menjalankan sebuah task definisinya sudah saya berikan, yaitu mengacu pada demo ECS task. Ini mengacu ke ini. Kemudian untuk deployment configuration, minimum health percent 100%, maksimumnya 200%, dan saya hanya menginginkan satu instance saja untuk launch type berupa Fargate. Untuk network configuration, saya menginginkan bahwa public IP itu desain secara otomatis ya. Pada subnet ini, karena saya di sini di region AP Southeast 1, itu ada 3 subnet. Seingat saya, tapi untuk demo ini saya hanya menjalankannya di satu subnet saja. Subnet yang ini itu merupakan subnet ID. Gimana cara mendapatkan subnet ID? Subnet ID itu bisa didapatkan di sini. Buka VPC. Kemudian di sini ada subnets. Dan ini adalah ketiga default subnet yang saya miliki. Saya hanya memakai yang pertama saja, subnet 2C5 yang ini. Di mana availability zone-nya adalah AP Southeast -1A. Kalau yang ini adalah -1C, dan yang ini AP Southeast -1B. Oke. Demo ECS service ini membutuhkan security group, di mana security group-nya ini sudah saya definisikan. Ini maksudnya, dia hanya membutuhkan group ID dari security group tersebut. Maka saya menulis exclamation mark get add, kemudian ECS security group, di mana namanya ini sama dengan nama yang sudah saya definisikan, dot group ID. Ini nanti setelah ada proses runtime itu ada isinya. Oke. Kita akan coba mengunggah 2.yaml ini ke CloudFormation. Kembali ke home, pilih CloudFormation, create stack, with new resources, upload a template file, choose files 2.yaml, next. Saya beri nama stack-2, next, kemudian create stack. Kita akan menunggu sampai stack-nya terbentuk semua. Saya akan pause videonya terlebih dahulu. Saya coba refresh. Alhamdulillah, semuanya sudah complete, create complete. Mari sekarang kita coba memeriksa resources yang sudah
dibentuk. Misalkan saya ke Fargate cluster. Ya, dia masih butuh Fargate cluster. Kemudian di sini ada service-nya, saya klik. Dan statusnya aktif. Setelah aktif, satu running dan satu sudah selesai. Ke configuration and tasks. Kemudian klik tasnya ini sudah running, alhamdulillah. Meskipun statusnya masih unknown ya, ini masih diuji berdasarkan nilai interval, red trace, dan timeout yang tadi sudah kita setup di 2.yaml. Oke, ini diklik. Nah, di sini kan muncul public IP-nya. Sekarang kita coba, ini saya copy, kemudian saya buka CMD, coba saya curl paste port 5000/API/hello, enter. Nah, alhamdulillah ini adalah balasan dari server kita di Fargate. Nah, sampai di sini alhamdulillah kita sudah berhasil mendeploy aplikasi kita ke Fargate. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada program versi kedua yang masuk? Begitu. Apakah dia akan otomatis ganti menjadi versi kedua atau ada step-stepnya lagi yang perlu ditempuh? Alhamdulillah, ini akan saya demokan langsung sekarang. Saya ke code pipeline supaya kita bisa tahu di mana nanti. Kita ke full stack. Oh iya, yang di full stack ini ternyata masih ada proses deployment. Jadi harus saya tunggu terlebih dahulu. Sementara kalau kita kembali ke pipeline yang ini, ada demo to Spring Boot Fargate Code Pipeline, ini sudah tidak kita pakai lagi karena sudah tergantikan dengan yang atas ini. Jadi yang pertama ini, yang bawah, itu hanya digunakan ketika kita tidak memiliki Docker image di ECR. Nah, sekarang kan kita sudah ada, jadi sudah tidak perlu lagi. Maka saya bisa delete pipeline, type delete, kemudian delete. Nah, sekarang saya tunggu terlebih dahulu sampai deployment yang ini itu berhasil. Saya akan pause videonya. Oke, demo Spring Boot to Fargate Code Pipeline Full Stack sudah selesai. Maka kita sekarang akan mencoba menaikkan versinya. Saya kembali ke IntelliJ IDE, kemudian di Hello Controller, saya naikkan ini ke versi 2, misalkan. Di situ saya build programnya secara lokal terlebih dahulu, supaya .jar yang ada di sini ini terbarui. Oke, sudah selesai. Kita akan push kode program ini ke repository kita yang tadi. Push, kemudian pesannya adalah v2 versi kedua, commit and push ke IE, kemudian push. Nah, push sudah selesai. Kita akan kembali ke code pipeline. Kita akan melihat bersama-sama apakah perubahannya bisa ditangkap. Harusnya dia masuk dulu ke source yang ini. Ya, perlu refresh. Dan sekarang yang source itu sedang in progress. Karena barusan saya ketika nge-push ke branch master secara langsung, maka akan langsung ditangkap oleh pipeline yang ini.
Oke, tahap source sudah sukses. Sekarang versinya adalah versi yang kedua, Java Source versi 2. Sedangkan yang di code build sedang di build, dia tuh lagi nge-build V2, versi 2. Nah, ketika dia tuh belum di deploy, kita bisa lihat bahwa yang versi yang ada di tahap deploy itu masih di versi 1. Karena dia masih menunggu hasil build dari tahap Java build ini. Iya, alhamdulillah proses build sudah selesai dengan sukses. Dan sekarang proses deploy sedang berlangsung. Yaitu sekarang sudah berganti. Namanya sekarang sudah menjadi Java Source V2. Kita tunggu sampai proses deployment ini selesai. Oke, proses deploy sudah selesai. Mari kita periksa di targetnya. ECS, saya kembali ke klasternya saja, service, kemudian configuration and task, klik tasknya, hello world, dan copy public IP-nya. Coba kalau saya call port 5000/API/hello. Nah, alhamdulillah Hello World V2 sudah selesai. Nah, tutorial deployment Java Spring Boot alhamdulillah berhasil. Oke, karena sudah selesai semua, mari kita bersihkan resources pada tutorial kali ini. Karena kita menggunakan cloud formation, maka caranya adalah yang pertama karena stack 2 mengacu pada stack 1, yang harus dihapus dahulu adalah stack 2. Klik delete. Delete stack. Mari kita tunggu terlebih dahulu sampai proses delete-nya berhasil. Baik, stack 2 sudah selesai dihapus. Sekarang tinggal stack 1. Tapi jangan terburu-buru terlebih dahulu. Karena di resources stack 1 ini ada ECR dan S3. Di mana seingat saya, kalau misalkan S3 atau ECR ini ada isinya, itu tidak bisa dihapus. Maka kita perlu ke ECR dan S3 dulu untuk menghapus atau mengosongkan repositorinya. Klik delete, 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 oke. Sudah dihapus. Kemudian ke S3 yang ini, delete, delete, permanently delete. S3 bucket ini digunakan oleh code pipeline jika Anda lupa. Oke, semuanya sudah dihapus. Sekarang saya akan menghapus stack 1. Delete, delete stack. Ya, stack 1 sudah terhapus. Nah, kita sekarang coba periksa ke Elastic Container Registry. Repo yang tadi sudah terhapus, benar. Kemudian bucket ini apakah masih ada? Sudah terhapus. Kemudian kita coba periksa di code pipeline. Code pipeline juga sudah terhapus. Kita periksa juga ke ECS, Elastic Container Service. Bukan yang ini ya. Yang tadi sudah terhapus. Oke, semuanya sudah terhapus. Tinggal beberapa kredensial di IAM yang perlu saya hapus juga. Karena tadi saya buat untuk keperluan demo saja. Yaitu ada di users, Herley, ada di security credential. Yang ini saya hapus. Dan yang ini juga.
Saya hapus. Oke, insya Allah aman. Semuanya sudah saya hapus kredensial yang menurut saya penting. Demikian tutorial yang bisa saya berikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.